Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Raka masih belum bisa melupakan malam itu. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan tentang pengalaman mencekam yang ia alami di Desa Rembun, tempat yang selama ini hanya dianggap legenda oleh masyarakat sekitar. Namun, legenda itu kini terasa nyata lebih dari nyata. Setiap kali ia mencoba membayangkan malam itu hanya sekadar mimpi, ada bukti yang tak bisa ia abaikan. 3 lembar uang 100.000 yang diberikan penumpangnya yang misterius. Uang itu masih ada, tersimpan rapi di dalam dompetnya, tapi ia tak berani membelanjakannya. Rasa takut menghantuinya setiap kali ia melihat lembaran-lembaran itu, seolah ada kutukan yang menempel di balik setiap uang itu. Bahkan, setiap kali menyentuhnya, bulu kuduknya meremang dan hawa dingin langsung terasa menyergap, membuatnya bergidik ngeri. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh dalam rutinitas Raka sebagai pengemudi ojol. Sejak malam mengerikan itu, pesanannya meningkat drastis. Biasanya, dalam sehari ia bisa mendapatkan sekitar 10 hingga 15 pesanan jika ia bekerja penuh waktu. Namun, sekarang jumlah pesanannya hampir 2 kali lipat, bahkan mencapai 20 pesanan dalam sehari. Setiap pelanggan yang ia antar pun terasa berbeda, hampir semua pelanggan memberikan tips dalam jumlah besar, jauh dari biasanya. Awalnya, Raka senang dengan keberuntungan ini. Penghasilannya meningkat pesat, ia mampu melunasi kredit mobilnya dalam waktu singkat, dan bahkan membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa ia impikan. Tapi, di balik keberuntungan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada beban yang menghantuinya setiap kali ia menerima tip berlebihan dari pelanggannya. Mimpi buruk yang datang setiap malam semakin sering dan kian mencekam. Suara rebana yang samar-samar juga terus terdengar, bahkan di siang hari, seakan bergaung di telinganya tanpa henti. Terkadang, di tengah kesibukannya mengemudi, ia bisa merasakan udara menjadi dingin dan sunyi, lalu suara rebana itu bergema pelan, memanggilnya kembali. Dan setiap kali suara itu terdengar, ingatan tentang Istana Gedung Ombo kembali membayanginya, sebuah kompleks bangunan besar yang megah, namun penuh misteri dan bayangan yang menakutkan. Waktu berlalu, dan rasa penasaran Raka terus berkembang, tumbuh di antara ketakutannya. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk kembali ke Desa Rembun, sebuah dorongan yang tak ia pahami, seolah-olah dirinya sudah tertambat di sana. Suatu malam, dorongan itu semakin kuat, begitu mendesak hingga ia tak mampu menahannya lagi. Ia merasa seakan ada yang memanggilnya dari dunia yang tak terlihat, mengarahkan pikirannya untuk membuka aplikasi ojek online dan berpura-pura menerima pesanan menuju Desa Rembun. Dengan jantung berdegup kencang, Raka melajukan mobilnya melalui jalan yang mulai dikenalinya. Meski malam itu lebih dingin dari biasanya, ia merasa harus melanjutkan, bahkan saat desakan ketakutan mulai menyesak di dadanya. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan. Jalan desa yang biasanya sepi berubah menakutkan, sementara pohon-pohon tua di sepanjang tepi jalan tampak seperti bayangan hitam yang bergerak pelan mengikuti mobilnya. Raka menggigil saat ia melihat bayangan-bayangan kabur di antara pepohonan. Sosok-sosok tinggi kurus dengan mata yang menyala seperti bara api tampak menatap tajam dari kejauhan. Perasaan mencekam semakin menjadi ketika ia sadar bahwa ia bukan hanya memasuki Desa Rembun, melainkan menuju tempat yang ia lihat dalam mimpinya, Istana Gedung Ombo. Beberapa saat kemudian, jalan yang ditempuh Raka berubah drastis. Sawah-sawah kosong yang biasa ia lihat sekarang berganti menjadi sebuah kompleks bangunan besar. Di hadapannya, berdiri sebuah istana megah dengan gerbang yang menjulang tinggi, terbuka lebar seperti menyambut kedatangannya. Di atas gerbang itu, tertulis dalam aksara Jawa kuno, Istana Gedung Ombo. Tulisan itu tampak bersinar redup di bawah cahaya bulan, mengundang Raka masuk. Raka melangkah keluar dari mobilnya, tubuhnya terasa berat namun langkah kakinya terus maju. Saat melewati gerbang, ia melihat sosok-sosok misterius berjalan dengan tenang di sekitarnya. Mereka adalah pria-pria gagah berwajah tampan, mengenakan surban putih, dan wanita-wanita berjubah hijau toska dengan wajah yang mempesona. Seolah-olah kecantikan mereka tak berasal dari dunia ini. Mereka duduk di kursi berornamen emas, mengelilingi meja panjang yang penuh makanan aneh. Makanan-makanan itu tampak menggoda sekaligus mengerikan, dengan aroma yang begitu asing namun tajam menusuk hidung Raka. Langkah kakinya terhenti saat ia melihat seorang pria parubaya dengan jubah hitam duduk di singgasana di ujung aula. Pria itu tampak penuh wibawa, matanya yang tajam seolah-olah bisa melihat menembus pikiran Raka. Raka merasa terperangkap dalam tatapan itu, seakan tubuhnya tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. "Selamat datang, Raka," suara pria itu bergema di telinga Raka, meski bibirnya tak bergerak.
suara yang lembut tapi penuh kuasa. "Aku Badri, penjaga perkampungan gaib ini." Raka terdiam, kaget sekaligus ketakutan. Ia pernah mendengar desas-desus tentang seorang sesepuh bernama Badri, tetapi tidak pernah terbayang akan bertemu langsung dengan sosok ini. Di hadapan Badri, tubuhnya terasa kecil dan tak berdaya. "Kenapa aku di sini?" tanya Raka pelan, suaranya bergetar. Badri tersenyum tipis. "Kau tidak dibawa, Raka. Kau datang karena panggilan jiwamu sendiri. Aku telah memilihmu, karena kau memiliki peran penting di perbatasan antara dunia kami dan dunia manusia." Raka merasa beban aneh menyelimuti dirinya. Tubuhnya menggigil, seolah-olah sesuatu menahan dan menariknya sekaligus. Ia mendengar suara-suara halus, nyanyian yang samar seperti berasal dari balik dinding ruangan. Nyanyian itu adalah melodi rebana yang pernah ia dengar, namun kali ini lebih dalam, menyayat perasaan dan mengaduk-aduk pikirannya. Dari dalam hati, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Seolah-olah nyanyian itu menceritakan kisah orang-orang yang terjebak di perbatasan dunia ini, orang-orang yang telah menerima kiriman barang misterius dari perkampungan gaib. "Barang-barang itu adalah ujian," Badri melanjutkan. "Mereka yang rakus dan menerima tanpa mempertanyakan asalnya, akan terikat dengan dunia ini. Mereka akan jatuh sakit dan perlahan-lahan kehilangan jiwa mereka. Kau, Raka, memiliki peran untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami. Suara rebana itu adalah panggilan bagimu, tanda bahwa kau telah terpilih." Raka merasa tubuhnya semakin lemas mendengar kata-kata itu. Pikiran tentang tanggung jawab besar itu mencekamnya, ia tidak tahu apakah dirinya mampu menerima tugas semacam itu. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kenapa aku? Aku hanya manusia biasa." Badri menatap Raka tajam, tatapannya seperti menembus langsung ke dalam jiwa Raka. "Karena kau adalah seseorang yang berada di persimpangan dunia ini. Orang-orang yang menerima barang dari dunia kami adalah orang-orang yang terikat oleh keserakahan mereka sendiri. Mereka mengambil apa yang bukan hak mereka, dan menolak untuk membaginya. Jika mereka menyumbangkan barang-barang itu untuk kemaslahatan orang banyak, seperti ke masjid atau panti asuhan, mereka akan terbebas dari kutukan. Namun, jika tidak, mereka akan menemui ajal mereka di dunia manusia." Raka kini menyadari betapa berat tanggung jawab yang diberikan padanya. Ia merasakan bahwa dunia gaib ini telah mengikat dirinya, menjadikannya penjaga tak kasat mata yang harus menjaga perbatasan antara kedua dunia. Ketika Badri melangkah mendekatinya, hawa dingin menyelimuti Raka, membuat tubuhnya menggigil hebat. "Jangan pernah abaikan suara rebana itu," bisik Badri pelan. "Jika kau mendengarnya lagi, kau harus datang ke istana Gedung Ombo. Panggilan itu adalah tanda dari dunia kami, dan kau tak boleh menolaknya. Jika kau mengabaikan panggilan itu, kau akan kehilangan lebih dari sekedar nyawamu." Kata-kata Badri bergema di benak Raka, membuat pikirannya kacau balau. Tiba-tiba, semua mendadak gelap. Ia merasakan tubuhnya terhempas seolah jatuh dari ketinggian, dan ketika ia membuka matanya, ia telah kembali di dalam mobilnya, terparkir di tepi sawah. Perasaan yang mengerikan itu masih terasa, seakan pengalaman barusan bukan sekadar mimpi. Namun, bau harum yang menusuk hidungnya dan hawa dingin yang menyelubunginya menjadi bukti nyata bahwa perjalanan tadi benar-benar terjadi. Kini, Raka tahu bahwa dirinya telah terikat dengan dunia gaib di istana Gedung Ombo. Dunia itu nyata, dan panggilan rebana itu adalah pesan yang harus ia dengar selamanya. Terima kasih Sobat Tirai Goib yang sudah subscribe, semoga masuk surga.